Ya, ya, terima kasih. Selamat malam semua rekan-rekan. Eh, saya akan share screen untuk memulai presentasi ini dan tanpa mengambil waktu banyak, ini adalah topik yang sudah disampaikan, yaitu tentang di Green Church, yaitu menggereja hijau, gereja hijau dengan judul utamanya adalah A Deep Ecclesiology in Pentecostal Theology. Nah, tadi karena sudah disampaikan mengenai kampus kami dan yang memiliki warna atau tradisi Pentakosta, karena itu di dalam presentasi ini tentu ada warna Pentakosta yang akan saya tampilkan, eh, dan kita coba nanti untuk kita diskusikan bersama. Eh, Tentu ini merupakan sebuah tulisan yang saya sudah eh, submit di salah satu jurnal di Amerika, yaitu di Spiritus, jurnal Spiritus miliknya Oral Roberts University. Nah, karena ini memiliki warna Pentakosta, nah, saya ingin menyampaikan pendahuluannya, yaitu di dalam Pentakostalisme sendiri menekankan tentang doktrin Injil sepenuh, di mana doktrin ini kalau saya melihatnya tidak hanya berpusat pada kebutuhan manusia atau antroposentrik, namun berupaya untuk mengembangkan konsep eklesiologi ekopneumatologis dalam Pentakostalisme itu sendiri. Ini adalah sebuah tawaran yang saya hendak bagikan dan tawarkan kepada Pentakostalisme. Nah, Eh, karena itu saya ingin menyampaikan terkait dengan inkarnasi Kristus dan pengalaman baptisan Roh Kudus di dalam presentasi ini. Sebagai model menggereja hijau atau green churching yang membawa keharmonisan atau kedamaian di dalam dunia. Jadi menggereja berarti suatu keputusan secara sukarela dan sadar dalam melakukan 5 tugas gereja, yaitu adanya persekutuan, koinonia, penginjilan yang di dalamnya memiliki unsur pengajaran atau kerikma, kesaksian, marturia, ibadah, liturgia, dan pelayanan diakonia. Nah, kehidupan menggereja yang menampilkan relasi gereja dan dunia di dalam kerangka misi. Misi gereja bukan hanya dijalani di dalam tindakan gereja atau doing, ini yang dikatakan oleh Joas Adi Prasetya, uh, melainkan di dalam jati diri gereja atau being. Nah, karena itu relasi bergelindang antara being dan doing dari gereja dapat bergerak maju ke masa depan dalam proses menjadi atau becoming. Nah, secara kontinu, manusia memasuki gerak ilahi di dalam dunia ini. Karena itu gereja bukan lagi sebagai sebuah kata benda, melainkan sebuah kata kerja, yaitu menggereja atau churching. Kalau dalam bahasa Latinnya itu yang disampaikan oleh Pak Adi Prasetya, yaitu ecclesiatio. Nah, jadi Green Church di sini memberikan tawaran menggereja yang bersifat ekologis dengan menandaskan pada teori yang saya coba tawarkan di sini, yaitu deep incarnation, deep ecclesiology, dan TN-panisme sebagai landasan eklesiologi ekopneumatologis di dalam Pentakostalisme itu sendiri. Nah, jadi dalam tesis statement saya di sini adalah tawaran eklesiologis ini menjadi model menggereja hijau yang tidak hanya berpusat pada manusia atau antroposentrisme, namun juga berpusat pada seluruh ciptaan,
ekosentrisme, yaitu antroposentrisme itu bicara tentang ego, yaitu dari egocentrism menuju ekosentrism melalui pemaknaan terhadap deep eklesiologi dalam eklesiologi Pentakostal yang menunjukkan keramah tamahan terhadap seluruh ciptaan melalui misi gereja yang holistik. Nah, karena itu deep incarnation dan deep eklesiologi yang dipakai dalam presentasi ini untuk mengajukan tawaran menggereja hijau terhadap gereja Pentakostal melalui pengalaman yang menjadi ciri khas Pentakostal, yaitu pengalaman baptisan Roh Kudus. Jadi yang pertama di sini adalah deep incarnation dalam doktrin Injil sepenuh. Karena yang menjadi konstruksi teologi di dalam Pentakostalisme yaitu adalah Injil sepenuh, di mana berpusat kepada Kristus. Nanti saya akan tampilkan konstruksi teologi Injil sepenuh dalam Pentakostalisme itu sendiri. Nah, deep incarnation yang ditawarkan di sini adalah sebagaimana yang diangkat oleh Niels Henrik Gregersen, yaitu memiliki tawaran konstruktif terhadap sentralitas Kristus dalam teologi Pentakostal. Nah, dalam kaitannya dengan doktrin Injil sepenuh, nah ini yang akan saya coba percakapkan antara deep incarnation yang diangkat oleh Niels Gregersen dan Injil sepenuh di dalam Pentakostalisme itu sendiri. Nah, karena itu inkarnasi Kristus memiliki implikasi pada konsep pemahaman bahwa anak Allah, yaitu Kristus, menjadi bagian dari seluruh ciptaan untuk karya soteriologis terhadap seluruh ciptaan. Nah, konsep deep incarnation yang disampaikan oleh Gregersen di sini memberikan penegasan bahwa inkarnasi Kristus itu memiliki implikasi kosmis, yaitu penegasan bahwa inkarnasi Kristus yang bersifat kosmis di sini. Ini yang dikatakan oleh Niels Gregersen. Nah, karena itu yang saya coba angkat di sini terkait sentralitas Kristus di dalam konstruksi teologi Pentakostalisme, yaitu rumusan teologi di dalam Injil sepenuh di dalam Pentakostalisme, salah satunya adalah Gereja Sidang Jemaat Allah, karena Sati berada di bawah naungan denominasi Gereja Sidang Jemaat Allah, yaitu Kristus sebagai juru selamat. Ini konstruksi Injil sepenuh. Kristus sebagai juru selamat, pembaptis Roh Kudus, penyembuh, dan raja yang akan datang yang mana raja yang akan datang ini mempunyai implikasi eskatologis. Nah, rumusan ini memberi warna di dalam eklesiologi Pentakostal itu sendiri. Nah, karena itu di dalam apa yang dikatakan oleh Matthew Thalmann di sini, di mana ia mengatakan bahwa banyak diskusi tentang ekologis soteriologis juga mencakup jangkauan dampak penyelamatan Kristus atas seluruh ciptaan, yaitu soteriologi mesianis ketika ia mengangkat kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 9 di sana mencakup deskripsi yang jelas tentang ciptaan yang jauh melampaui manusia itu sendiri. Jadi ketika kita bicara tentang konsep Injil sepenuh yang berimplikasi kepada karya soteriologis, karya penyelamatan, di situ kita harus melihat di dalam karya penyelamatan itu bukan hanya penyelamatan terhadap manusia, tetapi harus melampaui manusia. Jadi ada ciptaan non-human juga yang menjadi bagian dari tindakan penyelamatan Allah. Nah,
Karena itu konstruksi kedua sebagai contoh yang saya angkat di sini adalah konstruksi kedua terkait doktrin Injil sepenuh dalam Pentakostalisme, yaitu berkaitan dengan Kristus sebagai penyembuh ekologis. Di mana selama ini yang menjadi tawaran di dalam konstruksi doktrin kesembuhan di dalam Pentakostalisme itu sendiri, yaitu selalu merujuk kepada kesembuhan manusia, kesembuhan tubuh, kesembuhan jiwa manusia, namun lupa terkait tentang lingkungan atau alam yang sedang berteriak atas kesakitan yang dia alami karena ulah manusia itu sendiri yang telah mengeksploitasi alam. Sehingga ini menjadi sebuah tawaran bagi kelompok Pentakostal untuk memikirkan ulang, bukan sedang menggantikan doktrin kesembuhan ini, tetapi melihat doktrin kesembuhan ini harus lebih luas. Yaitu bukan hanya kesembuhan manusia, tetapi kesembuhan semua ciptaan. Karena itu di dalam doktrin kesembuhan merupakan bagian tindakan penyelamatan sekaligus kehadiran Allah di tengah umatnya. Namun dalam pemahaman Pentakostal mula-mula, konstruksi teologis terkait teologi alam yang menaruh kepedulian terhadap alam belum dikembangkan, karena bagi mereka dunia ini akan hancur pada masa depan ketika Kristus datang kali kedua. Ini konstruksi karena ketika bicara tentang konsep eskatologi, sehingga yang mereka pikirkan adalah, yang dipikirkan adalah sesuatu yang sifatnya nanti, bukan di sini tetapi di sana. Karena dunia ini akan dihancurkan. Nah, ini yang menjadi suatu konstruksi teologi yang pada gilirannya menimbulkan pengabaian terhadap isu krisis lingkungan atau menyuarakan atau mengkritik terhadap pelanggaran-pelanggaran dari keputusan-keputusan pemerintah sebagai contoh mungkin, yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Nah, konsep keselamatan yang didengungkan oleh kelompok Pentakostal mula-mula dalam pemberitaan Injil adalah bersifat antroposentrik. Nah, itulah sebabnya gagasan eskatologi pun juga di dalam Pentakostalisme, yaitu selalu menampilkan dimensi antroposentrik, yaitu hanya keselamatan manusia, jiwa manusia. Matthew Thalmann menambahkan di sana, antroposentrism itu sendiri telah menimbulkan yang namanya hierarki hubungan antara manusia dengan alam, sehingga menciptakan suatu disonansi di dalam hubungan kemanusiaan kita dengan yang lain. Nah, apa yang dibutuhkan adalah seperti dalam soteriologi Pentakostal, adalah perluasan teologi dan praksis penyembuhan dari seluruh manusia kepada seluruh ciptaan. Sehingga di sini kesembuhan itu bukan hanya lagi kesembuhan kepada manusia belaka saja, tetapi harus memperhatikan kesembuhan seluruh ciptaan. Nah, karena itu konsep deep incarnation yang diungkapkan oleh Gregerson menampilkan bahwa logos yang mewakili hikmat dan firman Tuhan telah mewujud di dalam daging melalui inkarnasi Yesus Kristus yang lahir di Nazaret, yang secara fisik menyatu dengan keberadaan makhluk ciptaan lain. Dengan kata lain sebetulnya, Kristus menjadi mikrokosmos. Allah yang berinkarnasi di dalam Kristus menjadikan dirinya menyatu secara radikal dengan seluruh keberadaan ciptaan. Jadi deep incarnation adalah keberadaan
penyertaan, perwujudan dari tindakan Allah secara radikal yang meluas ke setiap aspek ciptaan secara material dan biologis. Jadi di incarnation ini berangkat dari pemahaman mengenai konsep logos dalam Injil Yohanes yang diangkat oleh Niels Gregersen di sini, yaitu di Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 yang menegaskan bahwa sang logos itu menjadi sarx, menjadi daging, menjadi materi, atau menjadi mikrokosmos dalam terjemahan terhadap Yohanes 14 ayat 1 di sini. Jadi Gregersen mengatakan di sini bahwa dan ketika anak Allah menjadi manusia, ia berbagi kondisi-kondisi daging dalam segala dimensi. Nah, dengan kata lain, kalau melihat apa yang dikatakan oleh Gregersen, Kristus berinkarnasi menjadi semua di dalam ciptaan. Ia menjadi semua karena ia menjadi daging di sana. Ia menjadi bagian dari semesta. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh tujuan ia berinkarnasi sebetulnya adalah untuk karya soteriologis dan untuk menunjukkan sebetulnya bagaimana ketika Kristus berinkarnasi, sebagaimana dikatakan oleh Gregory dari Nazianzus, that which has not been assumed has not been healed, but that which is united to God is also being saved. Nah, dengan kata lain di sini secara lurus saya menerjemahkan bahwa apa yang yang tidak direngkuh oleh inkarnasi Kristus, ia tidak dapat disembuhkan. Tapi apa yang telah dipersatukan akan diselamatkan. Adalah diselamatkan. Nah, pendapat ini sebetulnya disampaikan oleh Gregorius merupakan perlawanan terhadap Apollinarianisme yang dianggap sebagai bidat yang mencoba membelah keutuhan kemanusiaan dan keahlian Kristus. Nah, sebagai sebuah sanggahan terhadap Apollinarianisme ini, pernyataan Gregorius ini memiliki implikasi bahwa Yesus adalah manusia sejati dan Allah sejati yang dalam kemanusiaannya, ia menjadi daging, ia merengkuh kemanusiaan, ia merengkuh materialitas, dan seluruh ciptaan itu untuk diselamatkan melalui inkarnasinya. Jadi hal inilah yang disebut sebagai sebuah penyatuan manusia. Ketika Kristus berinkarnasi, ia mengosongkan dirinya agar ia memberi ruang kepada manusia dan ciptaan untuk mengalami penyatuan dengan Kristus. Jadi penyatuan manusia di dalam Kristus merupakan sebuah partisipasi aktif manusia di dalam pengalaman yang saya pinjam dari Gregory, yaitu pengalaman teosis, pengilahisasian. Ciptaan mengalami pengilahisasian, manusia mengalami deifikasi. Nah, dalam partisipasi penyatuan tersebut, manusia dalam relasinya dengan ciptaan yang lain memungkinkan seluruh ciptaan turut direngkuh dan diselamatkan dalam penyatuan dengan Allah di dalam Kristus melalui kehadiran Roh Kudus. Dan nanti hal ini saya akan tampilkan juga di dalam poin berikutnya, bagaimana kehadiran Roh Kudus itu memungkinkan ciptaan non-human itu, atau ciptaan yang lain selain manusia, itu terengkuh di dalam penyatuan di dalam Kristus untuk diselamatkan. Nah, karena itu
Inilah yang disebut oleh Joas Adi Prasetya sebagai yang dia pinjam dari gagasan dari Horgan Moltmann tentang panentheism, yaitu inkarnasi Kristus tidak hanya Kristus menjadi manusia di dalam kelahiran di Nazaret, tetapi inkarnasi Kristus sebagai tindakan kenosis Allah pada proses penciptaan. Nah, berangkat dari argumentasi ini, inkarnasi Kristus ini bukan hanya sebatas dilihat secara historis, peristiwa di Bethlehem ketika Kristus lahir sebagai bayi mungil, tetapi sejak penciptaan dan sepanjang sejarah peradaban hingga sekarang, Kristus terus-menerus mengalami pengosongan diri. Agar apa? Agar seluruh ciptaan itu mengalami penyatuan atau persekutuan di dalam Kristus. Jadi dengan kata lain, panentheisme ini adalah keberadaan dari semua ciptaan, bukan hanya manusia, tetapi semua ciptaan berada di dalam Kristus. Athanasius mengatakan begini, penyingkapan dari dia berbicara tentang inkarnasi. Inkarnasi itu adalah sebuah penyingkapan diri sang firman yang ada di dimensi. Ia ada di atas, di dalam ciptaan, di bawah, di dalam inkarnasi, di dalam Hades, di dalam keluasan, di seluruh dunia, segala sesuatu telah dipenuhi dengan pengetahuan akan Allah. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa inkarnasi Kristus itu sendiri telah terjadi di mana-mana. Ia berinkarnasi di mana-mana agar seluruh ciptaan mengalami pengetahuan tentang Allah. Nah, di sini kita akan berangkat ke dalam konsep berikut yang saya tawarkan di sini, yaitu deep ecclesiology. Tadi deep incarnation menampilkan terkait kehadiran Kristus yang mengosongkan diri sehingga seluruh ciptaan itu terhisap di dalam Kristus melalui kuasa Roh Kudus, sehingga ketika saya percakapkan dengan doktrin Injil sepenuh dalam Pentakostalisme itu sendiri, di mana yang menampilkan Kristus sebagai juru selamat, sebagai penyembuh, sebagai raja yang akan datang, sebagai pembaptis Roh Kudus, ini menampilkan bagaimana kelompok Pentakostal konstruksi teologisnya ini sangat kristosentris. Sehingga hal ini perlu dikaji lebih luas dan ditawarkan kepada kelompok Pentakostal untuk melihat keterkaitan antara inkarnasi Kristus itu sendiri yang menjadi semua, yang mengosongkan dirinya, sehingga semua ciptaan itu ada di dalam Dia. Nah, dengan kata lain, penyelamatan yang dilakukan oleh Kristus itu sendiri adalah bukan hanya tindakan penyelamatan untuk keselamatan manusia belaka, tetapi keselamatan seluruh ciptaan. Nah, yang berikut yang saya ingin tawarkan di sini adalah deep ecclesiology. Nah, deep ecclesiology ini saya menampilkan bahwa gereja sebagai tubuh mistikal Kristus seharusnya menjadi landasan untuk membangun gagasan deep ecclesiology yang menjalankan misi yang holistik. Sehingga misi itu tidak lagi bersifat parsial, melainkan bersifat holistik. Bersifat parsial yang dimasukkan di sini adalah misi bukan hanya untuk keselamatan manusia belaka, melainkan keselamatan seluruh ciptaan.
Sebagaimana Kristus telah berinkarnasi agar seluruh ciptaan diselamatkan, maka gereja sebagai tubuh mistis Kristus harus juga berpartisipasi di dalam tindakan penyelamatan bagi seluruh ciptaan. Jadi bukan hanya melakukan tindakan penyelamatan terhadap manusia, tetapi juga bagaimana gereja menyuarakan suara ketidakadilan yang dialami oleh alam semesta atas tindakan eksploitasi yang menyebabkan bumi itu menderita, sakit. Maka gereja perlu berpartisipasi di sana untuk menyuarakan ini. Nah, hal ini yang saya lihat di dalam Pentakostalisme itu sendiri masih kurang. Bukan berarti belum ada, sudah ada, tetapi masih kurang ditekankan. Nah, karena itu deep ecclesiology ini yang saya pinjam dari sebetulnya dari Jimmy Belzer. Deep ecclesiology merupakan istilah yang muncul dan disematkan kepada emergent church. Jadi terminologi ini muncul dari emergent church yang saya singkat dengan EC. EC merupakan sebuah gerakan gereja yang menentang pola gereja tradisional yang mewarisi tradisi gereja dalam sejarah, yaitu yang sangat liturgi dan kaku. Jadi isi ini muncul sebagai sebuah gerakan gereja yang memberikan tantangan menggereja di dalam post modern terhadap gereja modern yang menekankan model menggereja yang tradisional dan kaku. Nah, jadi Jim Belzer ini mengatakan the emerging church is passionate about the health of the church. They have serious problems with traditional church and want to see changes. Jadi emerging church ini menurut Jim Belzer, mereka begitu sangat berhasrat mengenai kesehatan dari gereja, di mana mereka menaruh persoalan serius terkait gereja tradisional. Karena mereka mengkritik gereja-gereja yang muncul saat ini, yaitu pola ibadahnya tidak menampilkan warisan tradisional, sehingga siapa saja boleh berkhotbah, siapa saja bisa membagikan firman. Nah, itulah sebabnya Belzer mengatakan begini, I set out to formulate a third way, a vision that could help me build the deep church. I came up with Bible, tradition, and mission. Deep ecclesiology. Jadi deep ecclesiology yang dimaksud oleh Belzer di sini adalah yaitu Alkitab, tradisi gereja, tradisi liturgi, dan misi. Itu rumusan yang dibangun oleh Jimmy Belzer. Jadi gagasan deep ecclesiology yang ditawarkan oleh Belzer di sini adalah model menggereja yang menunjukkan kesetiaan pada kitab suci, tradisi gereja lampau, dan penekanan pada misi. Nah, dengan demikian, deep ecclesiology bukan hanya menjadi lokus ibadah yang mengikuti tren masa kini, namun juga menunjukkan kesetiaan kepada gereja tradisi, yaitu gereja dalam sejarah. Deep ecclesiology yang ditawarkan oleh Belzer merupakan suatu bentuk kritiknya terhadap model liquid church dan model house church, yang mana kedua model menggereja ini muncul dari kejenuhan terhadap model gereja solid atau padat atau gereja tradisional. Jadi Belzer di sini kalau saya memang saya memakai teori Belzer,
Tetapi saya melihat di sini Belser tidak menampilkan deep ecclesiology sebagai sebuah model menggereja hijau yang ramah terhadap seluruh ciptaan. Namun ia dalam penjelasannya memiliki keterbatasan untuk mengartikulasikan misi gereja yang holistik. Nah, istilah deep dalam konteks menggereja seharusnya merujuk kepada seluruh ciptaan. Gereja sebagai tubuh mistikal Kristus seharusnya menjadi landasan untuk membangun gagasan deep ecclesiology yang menjalankan misi yang holistik. Misi holistik bukan hanya terkait tata gereja yang baik atau tata ibadah yang baik, tata gereja tradisional yang diwariskan maupun tata gereja yang dipraktikkan oleh EC, Emerging Church. Tetapi juga pada saat yang sama, deep ecclesiology perlu menampilkan gereja yang berinkarnasi di dalam seluruh ciptaan. Itu gereja perlu berkenosis, mengosongkan diri agar bukan hanya manusia saja yang menjadi bagian di dalam gereja, tetapi ciptaan yang lain menjadi bagian di dalam gereja. Jadi deep incarnation dan deep ecclesiology yang dipakai dalam presentasi ini untuk mengajukan tawaran menggereja hijau terhadap gereja Pentakostal melalui pengalaman baptisan Roh Kudus. Nah, inilah yang menjadi, kalau kita bicara tentang keunikan Pentakostal, nah Pentakostal mempunyai penekanan yang unik terhadap doktrin baptisan Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus menjadi tema penting di dalam Pentakostalisme yang mana Roh Kudus mendiami gereja yang merupakan tubuh mistis Kristus. Nah, itulah sebabnya di dalam presentasi ini saya menawarkan baptisan Roh Kudus sebagai model eklesiologi ekopneumatologis. Di mana selama ini doktrin baptisan Roh Kudus masih terkotakkan pada satu sisi dari masing-masing tradisi, seperti kelompok Pentakostal dan kelompok Injili. Nah, sebagai catatan tambahan, kelompok Injili mengatakan bahwa baptisan Roh Kudus itu adalah karya soteriologis sebagai bagian dari penyucian, penyelamatan. Namun kelompok Pentakostal memberikan kritik bahwa memberikan definisinya bahwa baptisan Roh Kudus itu berbeda dengan karya soteriologis, melainkan baptisan Roh Kudus adalah anugerah selanjutnya, yaitu yang bertujuan untuk memberdayakan gereja di dalam menjalankan misi. Jadi ada di dalam ada dua bagian penting yang saya ingin tawarkan di sini ketika saya menampilkan baptisan Roh Kudus sebagai model eklesiologi ekopneumatologis di sini adalah yang pertama itu adalah teosis sebagai pengalaman penyatuan. Konsep teosis ini merupakan sebuah pengalaman penyatuan antara pencipta dengan ciptaan dan ciptaan dengan pencipta. Yaitu terjadinya sebagaimana yang saya katakan tadi di awal bahwa teosis itu adalah sebagai sebuah deifikasi, pengilahisasian manusia. Manusia dan ciptaan itu yang lain dipersatukan di dalam Allah dan Allah bersatu dengan ciptaannya. Nah, di mana pengalaman ini pada saat yang sama menampilkan dimensi soteriologis dan juga dimensi misiologis.
Karena proses penyatuan ini adalah sebagai karya soteriologis. Dan pada saat yang sama sebagai karya misiologis di mana ciptaan turut berpartisipasi untuk tindakan penyelamatan. Nah, pengalaman teosis terjadi ketika roh Allah dicurahkan ke atas ciptaan yang bertujuan untuk penyelamatan dan sekaligus mengadopsi ciptaan untuk terlibat di dalam misi penyelamatan di atas atau terhadap semua ciptaan. Karena itu John Zizulas mengatakan begini, all humanity exists in Christ. Semua kemanusiaan itu berada di dalam Kristus melalui kehadiran Roh Kudus yang membawa manusia itu ke dalam penyatuan di dalam Kristus. Nah, karena itu Zizulas mengatakan bahwa kekhususan atau ketika kita bicara tentang penyatuan itu, bagaimana dengan ciptaan yang lain yang bukan person, bukan pribadi. Nah, Zizulas di sini menawarkan sesuatu yang menarik. Kekhususan atau hipostasis inilah yang membuat manusia terpanggil untuk menjadi gambar Allah, yaitu kekhususan yang secara ontologis benar dengan mengatasi kefanaan dan pada saat yang sama mampu menjadi hipostasis bagi ciptaan yang lain. Sehingga ciptaan yang lain pun dapat diselamatkan melalui inkorporasi ke dalam diri manusia. Nah, kalau kita bertanya bagaimana ciptaan yang non-manusia itu mengalami penyatuan dengan Allah, maka ciptaan yang lain mengalami penyatuan dengan Allah melalui relasi ciptaan lain dengan manusia. Sehingga di dalam relasi manusia dengan ciptaan yang lain, maka ciptaan yang lain mengalami penyatuan atau mengalami keberadaan di dalam Kristus. Jadi kehadiran Roh Kudus yang menjadi tawaran di sini adalah eklesiologi ekopneumatologis, adalah kehadiran Roh Allah tidak hanya berada pada manusia, namun juga kepada seluruh ciptaan Allah. Jadi Kristus itu bukan hanya berada di dalam gereja atau di dalam manusia, tapi Roh Kudus berada di semua ciptaan. Nah, ini juga yang menjadi tawaran bagi Pentakostalisme ketika ia berargumen tentang baptisan Roh Kudus. Apakah baptisan Roh Kudus hanya dialami oleh manusia? Berangkat dari argumentasi ini bahwa kehadiran Roh Kudus itu bukan hanya ada pada manusia, tetapi di dalam seluruh ciptaan non-manusia lainnya. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Petrus yang mengutip nubuatan Nabi Yoel bahwa Allah akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Namun kata manusia yang digunakan dalam ayat tersebut adalah epipasansarka, yang berarti ke atas semua daging, ke atas semua materi. Nah, dengan kata lain, statement ini menampilkan bahwa kehadiran Roh Kudus itu berada di atas seluruh ciptaan yang bersifat materi. Jadi bukan hanya berada di dalam manusia, tetapi di dalam semua ciptaan. Nah, melihat penggunaan kata itu sendiri dalam TDNT, yaitu Theological Dictionary New Testament, yang berarti daging memiliki makna yang lebih luas dan tidak hanya merujuk kepada manusia, yaitu sark as the earthly sphere. Sark itu sendiri
berkaitan dengan earthly sphere atau sesuatu yang ada di dalam dunia ini, semesta ini, yaitu semua yang bersifat materi. Jadi sebagai kesimpulan penutup dari presentasi ini, nanti kita akan diskusi dari pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Gereja Pentakosta diajak untuk memikirkan ulang landasan eklesiologi yang tidak hanya berorientasi pada kebutuhan individu, manusia atau ego, melainkan juga turut serta dalam upaya membuka diri untuk menjawab persoalan krisis lingkungan ego. Jadi gereja tidak lagi berpusat hanya pada kebutuhan ego, melainkan berupaya untuk menjawab kebutuhan eko melalui konsep Green Church, yaitu di dalam konsep deep ecclesiology. Nah, ini yang menjadi presentasi saya. Kita akan membuka ruang diskusi di sini. Saya serahkan kepada Mbak Melisa.